Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan lancar terus rezekinya ya. Kalau di antara kalian ada yang lagi merasa down, mungkin video ini bisa bantu kamu banget. Hari ini kita bakal ngelanjutin topik yang kemarin, yaitu optimisme. Video ini adalah kelanjutan dari video kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas apa itu optimisme dari definisi hingga manfaatnya, kali ini kita akan bahas cara menjadi pribadi yang optimis. Ya, emangnya siapa sih yang nggak mau punya hidup yang lebih positif, penuh harapan, dan selalu bisa lihat sisi baik dari setiap situasi? Kalau kamu ingin tahu cara jadi pribadi yang lebih optimis, kamu ada di tempat yang tepat. Optimisme itu nggak cuma soal mikir positif ya, tapi ada cara khusus yang bisa kita latih biar bisa lebih optimis setiap harinya. Kabar baiknya, optimisme itu memang bisa dilatih, jadi nggak perlu nunggu keajaiban. Yuk kita bahas cara menjadi pribadi yang optimis dan cara melatihnya biar hidup kita makin bahagia dan penuh harapan. Kita bahas setelah yang satu ini. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita kenalan lagi dengan apa itu optimisme. Optimisme adalah sikap mental di mana kita selalu punya harapan baik terhadap apa yang akan terjadi, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Orang optimis percaya bahwa apapun yang terjadi pasti ada sisi baiknya. Jadi optimis bukan berarti selalu happy terus, tapi lebih ke bagaimana cara kita menghadapi tantangannya. Berikut ini adalah cara-cara dan langkah menjadi pribadi yang optimisme. 1. Mengubah pola pikir negatif. Langkah pertama yang paling penting adalah mengubah pola pikir negatif. Gampang? Nggak juga. Tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh mulai perhatiin pikiran negatif apa yang sering muncul. Misalnya, kalau kamu lagi gagal, apa kamu langsung bilang ke diri sendiri kalau kamu nggak bisa, nggak mampu, nggak sanggup? Nah, saat kamu sadari pikiran ini, tantang diri sendiri. Apa benar-benar nggak ada peluang buat sukses? Pelan-pelan ganti pikiran negatif itu dengan sesuatu yang lebih realistis dan positif. Kalau kamu selamanya berpikiran nggak mampu, nggak bisa, maka selamanya juga kamu nggak akan bisa. 2. Membangun keyakinan positif. Kedua, kita perlu membangun keyakinan positif. Afirmasi positif bisa membantu banget. Mulai hari kamu dengan mengucapkan hal-hal baik kayak, hari ini aku akan melakukan yang terbaik. Alhamdulillah, terima kasih, bangun di pagi hari ini dengan segar. Alhamdulillah, aku akan mampu menghadapi tantangan. Banyak sekali contoh-contoh kalimat afirmasi positif yang bisa kita lakuin di setiap pagi sebelum memulai hari. Bayangin diri kamu sukses dalam hal yang kamu lakuin. Ini bakal bantu banget dalam mengarahkan pikiran kamu ke hal-hal positif. 3. Fokus pada solusi bukan masalah. Kita semua pasti pernah menghadapi masalah kan? Tapi bedanya orang optimis itu mereka lebih fokus pada mencari solusi daripada terjebak dalam masalahnya. Misalnya kamu dapat masalah di tempat kerja, jangan buru-buru nyerah. Coba pikir apa yang bisa kamu lakuin untuk memperbaiki situasi. Fokus pada solusi bikin kita lebih kuat dalam menghadapi rintangan. 4. Latihan bersyukur setiap hari. Optimisme juga sangat berhubungan dengan rasa syukur. Bisa mulai dari hal kecil, misalnya setiap malam sebelum tidur, coba tulis 3 hal yang kamu syukurin. Gak harus hal besar loh. Bisa sesederhana kayak gak harus hal besar. Bisa sesederhana, aku bersyukur karena bisa menikmati secangkir kopi yang enak hari ini. Aku bersyukur bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Aku bersyukur masih bisa makan yang enak di hari ini. Dan banyak jenisnya. Ini akan membantu kita untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidup. 5. Kelilingi diri dengan orang positif. Selanjutnya, lingkungan sosial itu penting banget. Kalau kamu sering berada di sekitar orang-orang yang optimis dan negatif, ya nggak heran kalau kamu jadi ikut-ikutan down. Cari teman atau komunitas yang punya vibe yang positif, yang bisa saling mendukung dan memotivasi. Berada di sekitar orang yang optimis itu kayak charging energi positif ke diri kita sendiri. Keenam, jaga kesehatan fisik. Optimisme nggak cuma tentang pikiran, kesehatan fisik juga penting banget loh. Rutin olahraga, tidur yang cukup, dan makan makanan yang bergizi bisa bikin mood kita lebih stabil dan membantu kita berpikir lebih positif. Jadi jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya.
7. Belajar dari pengalaman. Yang terakhir ini menjadikan setiap pengalaman baik atau buruk sebagai pelajaran. Orang optimis nggak pernah menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Mereka lebih suka melihat kegagalan sebagai kesempatan buat belajar dan berkembang. Jadi daripada menghasihani diri sendiri terus-terusan, lebih baik ambil pelajaran dari setiap pengalaman. Jadi kita sudah bahas banyak cara untuk menjadi pribadi yang lebih optimis. Mulai dari mengubah pola pikir negatif, membangun keyakinan positif, hingga fokus pada solusi. Intinya optimisme itu bisa dilatih, dan dengan latihan yang konsisten, kamu bisa jadi pribadi yang lebih kuat dan bahagia. Jadi gimana? Udah siap buat mulai melatih optimisme dalam kehidupan sehari-hari? Jangan lupa untuk terus berlatih, karena ini bukan sesuatu yang instan. Kalau nggak pernah dilatih ya nggak akan bisa juga. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten motivasi dan pengembangan diri lainnya yang ada di Innerbius. Terima kasih banyak. Thanks for watching. Sudah mau menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan terus berpikir positif. Bye. Wassalamualaikum.